Oke, Yosua pasal 3, 13-17. Firman ini bicara tentang ketika bangsa Israel baru saja kehilangan Musa. Bangsa Israel ini betul-betul mengalami 40 tahun di padang gurun, penantian dalam satu generasi, kurang lebih hampir satu generasi dalam 40 tahun itu selesai, mati, dan generasi baru berdiri di tepi sungai Yordan. Sorry. Yang menarik adalah status kondisi keadaan mereka setelah ditinggal Musa. Mereka dalam keadaan yang nol. Ini bukan soal hal yang tragis, tapi cukup cukup menegangkan. Mereka berdiri di tepi sungai, yang sungainya itu lebarnya, kalau kondisinya sedang biasa, itu bisa sampai 900 meter. Tapi kalau lagi banjir, luapan sungai yang melebar dengan sangat luap di sungai Yordan ini, di musim panen, contohnya kayak Maret, April, baru-baru ini, itu lebar dari sungai Yordan itu sepanjang 1,5 kilometer. Bayangkan 1,5 kilometer. Seperti kalau kita tinggal di Kelapa Gading ya, di Jakarta, itu dari mall Kelapa Gading menuju apartemen, tempat makan biasanya tuh. Hampir 1,5 kilo kita jalan, lumayan. Nah, ini lebar sungai yang meluap. Dan generasi yang masih ada, yang berjalan setelah kehilangan Musa, setelah Musa mati dan keluar dari padang gurun 40 tahun, di padang gurun ini kondisinya bukan kondisi yang biasa. Musimnya musim yang luar biasa. Bukan musim kemarau, ini musimnya musim panen. Dan lebar ini yang kita lihat arusnya deras, sangat deras. Gak ada jembatan, gak ada perahu. Bayangin lebar sungai 1,5 kilometer itu lebar sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah berjalan ke perlintasan jalur Bengawan Solo, itu lebarnya nggak sampai 1 kilo, mungkin 300 meter, 200 meter, sampai 500 meter. Ini 1,5 kilometer, cukup lebar. Nah, bayangkan ini kondisinya, mereka nggak punya jembatan, nggak ada perahu lagi. Sedangkan di seberang sana itu adalah Kanaan. Jadi bayangkan ada janji Tuhan untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tapi ini kelihatannya mustahil karena antara janji dan genggaman tuh kayaknya nggak masuk akal. Nggak punya perahu, nggak ada jembatan. Lebarnya 1,5 kilometer, lebar dari sungai Yordan. Ini kisah Yosua. Nah, bayangkan hari ini ketika di tahun 1960 kurang lebih, ada seorang insinyur yang bernama Joseph Strauss. Ini dia sudah menyelesaikan desain jembatan Golden Gate yang ada di San Francisco. Luar biasa.
Semua orang berkata, it's impossible, mustahil Joseph, dia bilang. Kenapa? Karena jembatan Golden Gate di San Francisco ini luar biasa. Dia butuh benar-benar perhitungan dan bagaimana dia bisa melangkah, mendesain dengan baik supaya betul-betul terwujud. Kenapa? Karena arus Teluk San Francisco itu terlalu kuat di bawahnya. Dan kabut di atasnya cukup tebal. Dan kedalamannya itu terlalu besar untuk bisa dibuat sebagai pijakan. Bayangin Joseph Strauss ini menjawab ketika ditanya, bagaimana prinsipmu? Bagaimana kau bisa membangun? Joseph Strauss bilang begini, mulai membangun sebelum Anda tahu semua jawabannya. Jadi dia bangun saja dulu sebelum tahu nanti kayak apa jawabannya. Nah, ini juga sama logika dalam Yosua pasal yang ketiga. Ketika Israel itu bukan diminta untuk bangun jembatan yang dengan 1,5 kilometer, bukan. Mereka diminta melangkah masuk ke dalam air yang mengalir deras dengan arus yang kuat. Dan percaya bahwa Allah akan menghentikannya. Ngeri sekali. Kelihatannya mustahil. Nah, ini bukan soal rekayasa. Ini adalah bicara tentang obedience. Pure obedience, ketaatan yang murni yang mendahului bukti. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita mau belajar hari ini, mengingat dan melihat bahwa Yosua pasal 3:13 ini menjadi titik sebuah pesan teologis yang kuat di dalam perikop ini. Dan kita mau menganalis dan belajar sama-sama ketika Israel ini, ketika Yosua ini, bagaimana mereka menjadi bagian dari narasi yang ditulis di dalam Alkitab. Dan kalau sebelum kita baca Yosua pasal 3, ini ada Yosua pasal 1 sampai pasal 5. Sebenarnya ini mencatat bagaimana transisi kepemimpinan dari Musa menuju kepada Yosua dan masuknya bangsa Israel ke Kanaan. Jadi harus melewati sungai Yordan yang lebarnya 1,5 kilometer. Dengan lebar 1,5 kilometer tanpa jembatan, tanpa perahu, itu mustahil. Mungkin sama dengan hidup kita hari ini. Untuk mendapatkan sesuatu yang di depan mata kita kelihatannya tidak mungkin aku bisa gapai. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat yang ke-13 pasal 3, demikian firman Tuhan berkata, segera sesudah kaki para imam yang membawa tabut Tuhan seluruh bumi, berhenti dalam air Yordan, maka air Yordan itu akan terhenti mengalir, dan air yang mengalir dari hulu akan berdiri bertimbun-timbun. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dan kita dengar, Yosua pasal 3 ini hampir mirip dengan Keluaran pasal 14-21 ketika Musa membelah Laut Merah untuk membebaskan umatnya. Tapi di Yosua pasal 3 bukan membelah. Yang menarik di sini dikatakan, dan air yang mengalir dari hulu akan berdiri bertimbun-timbun. Ayat yang ke-15 dan ke-16 juga mencatat juga. Segera kaki para imam pengusung tabut itu menginjakkan kaki di tepi Yordan, sedang Yordan itu penuh meluap sepanjang tepinya selama musim panen, maka berhentilah air yang mengalir dari hulu dan berdirilah air itu bertimbun-timbun. Jadi kalau di kitab Keluaran Allah membelah Laut Merah untuk membebaskan umatnya keluar dari tanah Mesir, tetapi proses perjalanan 40 tahun di padang gurun setelah
transisi kepemimpinan dari Musa menuju kepada Yosua, mereka berada di tepi sungai yang yang lebarnya 1,5 kilometer, karena kondisi dengan keadaan lagi musim panen, musim air yang meluap. Nggak ada perahu, nggak ada jembatan. Allah tidak membelah Laut Merah, tapi Allah sedang membuat umatnya masuk pada janjinya. Dan ia menghentikan air itu dari hulu sehingga bagian hilir ada kering, tidak ada air. Ini bukan kebetulan, ini konfirmasi. Dan ada hal yang menarik, yang mirip kalau kita tarik garis lurus tentang bagaimana kuasa Allah, penyertaan dan pimpinan Allah yang luar biasa, bahwa Yosua dikatakan sebagai penerus Musa, sebagai identifikasi dan menjadi perwujudan bahwa betul Musa akan diteruskan kepada Yosua. Dan Allah yang sama yang masih bekerja ketika Musa dipakai Tuhan membelah Laut Merah, dan juga Yosua terjadi ketika para imam dan para bangsa orang-orang Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Tapi bedanya, kalau Laut Merah dibelah, lautnya terbelah, tapi kalau Yosua pasal 3 bukan terbelah. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama, karena ayat yang ke-17 jadi puncak narasi ini. Sementara para imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan berdiri dengan teguh di tanah yang kering di tengah-tengah Yordan, tanah kering ya, maka seluruh Israel berjalan menyeberangi tanah yang kering itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau belajar sama-sama. Ada kata-kata kunci dalam Yohanes pasal 13 pasal 3 ayat ke-13 ini. Apa saja? Ini dia. Kata-katanya adalah ada 3 kata yang saya mau sampaikan di sini. Tentang kata Tuhan atas seluruh bumi, kata Ibrani dalam bahasa Ibrani, ya, Adon Kol Haaretz. Ini kita lihat dari teks Masoret, bisa lebih detail lagi, tapi kita mau belajar bahwa dari kitab Ibrani, kata Tuhan atas seluruh bumi berarti kata ini adalah Yordan, sungai ini bukan milik orang Amori di sekitar itu, tapi tetap Yordan ini pun milik Allah. Artinya apa? Kesulitan yang ada di depan kita pun bukan milik orang lain, bukan hal yang kita lihat ini milik daripada orang yang mampu saja. Itu juga adalah milik Allah, dan Ia mau memberikan kepada kita, dan Ia berhak dan berkuasa penuh untuk setiap masalah di depan kita dihentikannya, setiap persoalan pergumulan di depan kita dipulihkannya dan diberi jalan keluar. Karena Dia juga Allah yang menguasai hidup kita, Allah yang berdaulat baik di dalam saat kita hidup nyaman ataupun tidak nyaman sekalipun, sulit ataupun tidak sulit, Dia Allah yang tetap berdaulat. Jadi mengerti bahwa gelar dalam Yosua pasal 3 ayat 11 ini, kalau kita baca, ini bukan gelar biasa tentang tabut Tuhan seluruh bumi. Ini bukan gelar biasa. Tapi di tengah ancaman bangsa-bangsa Kanaan, Allah disebut Tuhan atas seluruh bumi. Bukan hanya Tuhan atas Israel, atas seluruh bumi. Jadi, apapun ancaman di sekitar kita, Dia Tuhan atas setiap apapun yang ada di lingkungan dan sekitar kita. Dan bukan hanya Tuhan atas Israel, tapi atas seluruh bumi. Dan Yordan juga bukan milik orang Amori. Nah, tapi semua milik Allah. Yang kedua, yaitu kata Ned, tumpukan atau gundukan air yang berdiri tegak. Jadi bayangin seperti tembok berdiri tegak. Ini bukan bahasa puisi loh, tapi ini menjadi laporan saksi mata. Sama dengan deskripsi Musa di Keluaran pasal 15 ayat 8. Kalau kita baca, air benar-benar menumpuk secara fisik. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi ini kata-kata yang kita mau baca.
Dan yang ketiga tentang berdiri dengan teguh. Haken, kokoh, tidak bergerak. Ya, ini nanti kita akan belajar bagaimana para imam tidak berlari panik ketika dia memijakkan kakinya di sungai Yordan. Dan di perjalanan menyeberang selama 1,5 kilo, sepanjang 1,5 kilometer, mereka tetap bertahan di pos mereka, membawa tabut Tuhan, dan mereka tetap berjalan di tengah dasar sungai sampai semua orang selesai menyeberang. Ingat ya, sampai semua orang selesai menyeberang. Baik Bapak Ibu, mari kita mau belajar tentang hal yang penting. Yang pertama, poinnya adalah bahwa Allah bergerak setelah kaki melangkah. Jadi perintah mendahului mujizat. Jadi kalau ada nalar manusia bilang begini, oh tunjukin dulu buktinya, faktanya mana, nanti baru aku bisa jalan. Mana data-datanya, baru aku bisa eksekusi. Semua harus dikalkulasi, harus dihitung, harus diprediksi, harus betul-betul digambarkan menjadi gambaran yang jelas, baru bisa dilakukan atau melangkah. Beda dengan cara manusia, dengan cara Allah. Kalau dari Yosua pasal 3 ayat 13 sampai 17, di sini Allah memerintahkan untuk melangkah dulu masuk kaki para imam. Sorry, saya masih lagi batuk juga, maaf ya. Jadi dengar Bapak Ibu, dia menarik. Kalau cara dunia, cara manusia bilang tunjukkan bukti dulu, fakta dulu, data dulu, baru aku melangkah. Tapi cara Allah tidak. Melangkah dulu masuk, dan mari lihat akan ada air yang berhenti. Apa artinya? Kipnoa atau Ibrani di ayat 15. Ini berkata tentang perintah yang mendahului mujizat. Karena ketika Allah bergerak setelah kaki melangkah, Allah tidak membelah atau menghentikan Yordan lebih dulu, sungai itu. Tapi Allah meminta para imam berjalan dan memerintahkan para imam melangkah masuk di air yang arusnya kuat, yang lebarnya 1,5 kilometer, seluruh pemandangannya air dengan arus yang kencang. Bagaimana dia punya ketaatan untuk melangkah masuk, sehingga ketika ayat ini yang berarti segera sesudah melangkah, disitulah ditunjukkan bersamaan dengan waktu yang tepat sesuai dengan waktu Allah, bahwa Allah menghentikan air itu bukan sebelum kaki melangkah, tetapi tidak lama sesudah kaki itu melangkah. Dan tepat ketika kaki menyentuh air, mujizat terjadi. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ini berbeda dengan nalar manusia ya. Tunjukin dulu dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita mau lihat prinsip daripada Allah yang Allah bangun dalam pesan di dalam Alkitab. Abraham contohnya, berangkat sebelum tahu kemana ia pergi. Ya. Dan sebentar, ini saya masuk. Dan ketika Abraham melangkah sebelum tahu kemana ia pergi dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Begitu juga Daud berlari ke Goliat sebelum batu melayang. Pokoknya dia jalan bersama dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan. Dia melangkah, belum tahu Goliat itu akan seperti jatuh, seperti atau apa. Juga para rasul pergi, para rasul melayani Tuhan. Mereka pergi memberitakan Injil sebelum tahu apa yang harus dikatakan. Kisah Pentakosta belum lama ini, setelah pencurahan Roh Kudus, bagaimana Tuhan memakai Petrus, bagaimana orang yang dia bisa melakukan khotbah
sehingga hampir kurang lebih 3.000 orang mendengar dan diselamatkan. Memberitakan Injil, belum tahu apa yang harus dikatakan, tapi bagaimana Allah mengerjakan dalam Petrus. Inilah iman yang menunggu. Semua bukti terlebih dahulu bukan iman. Jadi kalau iman yang melihat pernyataan dulu, yaitu pernyataan yang seperti bukti, itu bukan iman, itu kalkulasi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, melangkah terlebih dahulu. Allah bergerak setelah kaki melangkah. Ini menjadi poin yang penting. Dan tadi saya kasih ilustrasi tentang kaki yang menyentuh air pada hari ini. William Carey, seorang misionaris Inggris abad ke-18. Ini kalau kita pernah dengar, pasti dengar. Dia ingin pergi ke India, ingin melakukan misi di sana. Tapi gerejanya menentang. Kenapa? Karena keuangannya nggak ada duit untuk misi itu. Dan hampir-hampir nol dukungan dari gereja. Tapi William Carey berkata dalam kalimat yang terkenal bahwa harapkan hal besar dari Allah, lakukan hal besar untuk Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan? Dalam perkataan dan kalimat William Carey ini, dia percaya dan menaruh harap besar hanya dari Allah. Dan dia percaya dengan melakukan hal besar itu semua, dia lakukan hanya untuk Allah. Sehingga dia berangkat tanpa ada dukungan. Dia berangkat tahun 1973 ke India dengan benar-benar ditolak sebenarnya. Dan tanpa peta, nggak ada peta, nggak ada penunjuk jalan yang tepat. Ini sebuah gambaran seperti kaki yang menyentuh air, melangkah terlebih dulu. Jadi disinilah kita boleh melihat ketika air, kaki dicontoh dari Carey menyentuh air lebih dulu, Allah yang menghentikan arusnya. 30 tahun kemudian William Carey menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab dalam 6 bahasa India dan mendirikan fondasi misi modern. Ini yang dikatakan air berhenti bertimbun-timbun menumpuk karena Allah mengerjakan hal yang besar dahsyat di dalam kehidupan William Carey dan bagi orang-orang yang percaya di dalam bangsa atau di negeri India itu. Kita lihat hal yang besar dari Allah yang diharapkan dan hal yang besar bagi Allah yang dilakukan. Dia tinggalkan semuanya. Nggak ada yang dukung, nggak ada yang melakukan support, bahkan ditolak. Inilah yang dilakukan William Carey. Jadi Bapak Ibu, ketika kaki menyentuh air itu berhenti. Allah membuatnya berhenti dan menumpuk-numpuk. Dan kita boleh melihat pekerjaan Allah di dalamnya sampai selesai. Dan yang kedua poinnya adalah kehadiran Allah adalah jaminan, bukan kenyamanan. Ini bicara tentang teologi kehadiran. Kenapa? Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ayat 11 dan ayat ke-13 ini berbicara tentang tabut sebagai prosesi pusatnya. Nah, artinya apa? Gini, tabut perjanjian berjalan di depan. Jaraknya itu 2000 hasta. Yang ada umat Israel, ada tabut perjanjian. 2000 hasta itu kurang lebih 900 meter. Jadi tabut berada di depan jaraknya ini. Dan seluruh umat Allah tidak satu pun yang tidak melihat. Artinya seluruh umat Allah dapat melihat dengan jelas bahwa
Allah lah yang memimpin di depan, bukan mengikuti di belakang. Allah tidak mengikuti di belakang, Bapak Ibu. Allah selalu berjalan di depan kita. Sebagai gambaran dia ada di depan kita. Dia menjadi gambaran yang menjamin hadir bagi hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita pernah ingat waktu masih kecil, kalau kita ada di lingkungan rumah, anak-anak kita, atau kita punya anak ya, kalau anak-anak kita main, terus teman-temannya mainnya terlalu kasar sama anak kita, sampai anak kita tiba-tiba luka berdarah-darah, apa yang ada dilakukan sebagai orang tua? Kita akan maju ke depan untuk menolong anak kita, membela dia. Kita jadi orang yang paling di depan untuk anak kita, orang yang kita kasih. Baik kepada istri kita, kita menjadi orang yang paling di depan. Sama gitu gambarannya seperti Allah. Dia berjalan, dia ada di depan, supaya semua bisa melihatnya. Tapi perhatiin ya, tabut itu juga harus masuk ke air yang dibawa oleh para imam ini. Artinya apa? Para imam yang memikul tabut tetap harus menginjak air. Artinya kehadiran Allah tidak membebaskan mereka dari sisa-sisa air yang kering. Ada lumpur, ada becek-becek atau sisa air yang dingin, yang sungai yang lebar 1,5 kilometer itu. Dan rasa yang pegel berdiri di tengah sungai, berjalan selama 1,5 kilo itu. Artinya apa? Kehadiran Allah tidak membebaskan mereka dari ketidaknyamanan. Bahkan kehadiran Allah membawa mereka melalui keadaan ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini ya core insight-nya, pemahaman yang paling di dalam sekali, bicara tentang kehadiran Allah itu menjamin kemenangan Anda. Betul. Tapi bukan meniadakan ketidaknyamanan Anda. Sama seperti anugerah Allah menjamin keselamatan Anda, tapi bukan meniadakan ketaatannya. Ketaatan saudara kepada Allah itu adalah cerminan iman yang diberikan oleh Allah di dalam hidup kita. Yang iman itu memberikan cerminan hidup yang diresponi dengan hidup yang taat kepada Allah. Jadi kalau kita orang-orang yang habitatnya tinggal di dalam anugerah Allah yang besar dengan keselamatan yang dijanjikan, yang sudah diberikan, kemenangan melalui salib Kristus, itu adalah orang-orang yang merasakan dan melihat dan meresponi begitu dahsyatnya kasih Allah, sehingga kita boleh meresponi dengan ketaatan kepada Allah. Ini dia. Jadi ini koreksi terhadap teologi-teologi yang salah. Banyak orang-orang khotbah bicara tentang motivasi saja. Bicara tentang berkat saja. Banyak orang yang percaya bahwa kalau kita berserta dengan Allah atau Allah berserta dengan kita, hidup semua akan mudah-mudah saja. Kayaknya aman dan lancar jaya. Enggak. Teologi kemakmuran itu seringkali menjadi penyesatan dalam hidup orang-orang percaya. Dan juga ada hal konteks tentang orang bicara kenyamanan, aman, itu perginya ke gereja. Ada orang bilang sekarang, aku mau hidup aman dan nyaman, pergi ke clubbing atau pergi ke bar atau dan lain. Tapi ada juga yang pergi ke gereja karena mereka tidak mau menghadapi godaan-godaan, pencobaan-pencobaan, serigala yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Sehingga mereka pikir mereka di gereja aman dan tenang, tapi mereka tidak taat kepada Allah.
Mereka hanya hidup dengan setiap covering, cuman penampilan ada di dalam gereja. Sebab itu di India, Mahatma Gandhi itu sangat mengagumi pengajaran Kristus, tapi bukan pengikut Kristusnya. Kenapa? Karena mereka ada di dalam gereja, tapi mereka menolak yang namanya hidup ketaatan, melakukan firman Allah dalam hidup mereka. Jadi kehadiran selalu akan menjamin kemenangan, tetapi kehadiran juga bukan meniadakan kenyamanan Anda. Amin, Bapak Ibu. Kita juga nggak akan pernah bisa berpikir kalau semuanya aman-nyaman. Ntar musuh juga pergi sendiri. Ntar juga masalah akan lenyap dan tetap nggak perlu gerak deh. Pokoknya jalan tuh masalah lewat aja. Ya memang salah. Pemikiran kayak gitu salah. Kenapa? Karena di sini para imam harus tetap melangkah dan kondisi di saat sungai yang sedang meluap itu. Mereka tetap harus merasakan arus air di kaki mereka. Mereka tetap harus berdiri di tengah dasar sungai yang mungkin berlumpur. Dan sementara 2 juta orang menyeberang mengikuti mereka sampai selesai. Inilah gelar Allah, Tuhan seluruh bumi, pada ayat yang ke-13 Yosua pasal 3. Ini punya konteks yang besar dan kuat sekali. Kenapa? Dia yang Maha Kuasa pun memilih cara yang tampaknya tidak efisien. Para imam berjalan, bukan terbang. Bangsa menyeberang satu persatu tuh sampai 2 juta orang, kurang lebih. Bukan dipindahin bukan. Tapi bukan berarti Allah tidak bisa melakukan hal yang instan. Bisa, Allah bisa Allah bisa melakukan mujizat instan, bisa. Tapi ia memilih proses yang melibatkan ketaatan setiap kita orang percaya. Amin. Karena tujuannya bukan hanya menyeberangkan bangsa Israel. Bukan. Tujuannya juga adalah membentuk bangsa Israel ini menjadi bangsa yang disebut bangsa pilihannya. Karena bangsa Israel bukan bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi bangsa ini dibentuk oleh Allah sendiri. Dan proses pembentukannya, beginilah cara Allah mengerjakannya. Yang di dalamnya kita boleh melihat ia memilih proses yang melibatkan ketaatan setiap orang percaya. Dalam bukunya Pain, The Gift Nobody Wants dari Dr. Paul Brand, dokter bedah penderita kusta, ini mengungkapkan bahwa rasa sakit adalah sistem alarm tubuh yang paling berharga. Contoh penderita kusta itu kehilangan jari dan kaki bukan karena penyakitnya membusukkan daging, bukan. Tetapi melainkan karena mereka kehilangan sensor rasa sakitnya dan tidak sadar saat tubuhnya terluka. Artinya nggak ada sensor, nggak ada sense-nya. Ketika rasa sakit dan nggak datang, itu udah nggak ada, kehilangan dia. Dan tubuhnya tuh nggak sadar kalau terluka. Ini dia, rasa sakit adalah bukti bahwa tubuh masih hidup dan masih peduli. Artinya apa? Kalau kita sudah tidak lagi merasakan rasa sakit, terasa tidak nyaman, itu artinya berbahaya. Karena kau seperti orang kusta
Engkau orang yang tidak memiliki respon atau kehilangan sensor terhadap rasa sakit itu dan tidak sadar bahwa tubuhnya terluka. Jadi berdiri teguh di sungai Yordan di tengah-tengah itu tidaklah nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa Allah sedang membentuk karakter Anda, bukan meninggalkan Anda. Amin, Bapak Ibu. Selanjutnya, poin yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, efek riak kesaksian, the ripple effect, atau kesaksian generasi dimulai dari satu langkah yang taat. Di mana ayat yang ke-17 ini adalah center point ketika seluruh Israel berjalan menyeberangi tanah yang kering itu. Di awal saya sudah bilang, jadi para imam berdiri teguh di tengah lumpur-lumpur itu, haken, dan ketaatan yang terselubung dan meletikan. Ini menjadi center pointnya. Call Israel, keselamatan yang komunal. Seluruh hampir 2 juta orang itu berjalan menyeberangi tanah yang kering berkat pijakan para imam, ketaatannya untuk melangkah atas firman Allah. Tidak ada yang tertinggal. Satu pun tidak ada yang tertinggal. Dan selanjutnya, ini adalah efek riak kesaksian itu. Generasi yang mendatang melihat dalam Yosua pasal 4 yang selanjutnya tentang tugu batu peringatan. Ini adalah momen yang direkam untuk anak-anak yang belum lahir, yang akan bertanya, apakah artinya batu-batu itu? Ini artinya, ketika satu orang taat, sebuah generasi diseberangkan. Ini baru satu imam yang taat para imam. Kita punya contoh teladan yang agung, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena ketaatannya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bukan cuma satu generasi yang diselamatkan, tapi seluruh siapapun, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan mengalami dan menerima hidup yang kekal. Untuk seluruh dunia, untuk setiap siapapun yang meresponi panggilannya, Kristus mau taat. Jadi teladan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini bisa kita lihat dan kita belajar bagaimana firman Allah dikatakan, apabila anak-anak kamu bertanya kepada bapak-bapaknya, apa artinya batu-batu itu? Maka beritahukanlah kepada anak-anakmu. Inilah monumen yang menjadi monumen penyeberangan tentang Call Israel, seluruh Israel, yang tidak satu pun tertinggal. Dan ini membawa para imam-imam yang tetap berdiri teguh di tengah Yordan, dan semuanya boleh diseberangi dengan keselamatan bagi banyak orang. Ini berbicara kepada Anda. Ya saudara, Anda yang sedang memimpin keluarga, Anda seorang bapak, Anda seorang suami, Anda seorang bos, Anda seorang pemimpin, Anda seorang gembala sidang, Anda yang sedang memimpin tim, Anda yang sedang melayani di gereja. Ketaatan Anda bukan bicara hanya untuk Anda sendiri, tentang soal hidup Anda saja. Tapi Allah mau membuat kita belajar dan dibentuk, bahwa seringkali Ia pakai dengan proses untuk kita boleh taat. Dengan proses ini, dengan proses yang melibatkan ketaatan manusia, orang-orang percaya, kita pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, karena tujuannya adalah untuk menyeberangkan banyak orang. Kalau Yosua pasal 3 bicara tentang menyeberangkan bangsa Israel, hampir 2 juta orang. Tapi saat ini Anda
membicarakan banyak orang. Dimulai dari circle yang kecil di tempat engkau berada. Tapi engkau kalau seorang keluarga, kepala keluarga, keluargamu terlebih dahulu. Kalau engkau seorang pemimpin di kantor, mulai dari tempatmu. Kalau engkau seorang pelayan, pemimpin di pelayan gereja, di gerejamu kau lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Tapi sebelumnya ini adalah sebuah gambaran ketika pribadi seseorang mengalami panggilan Kristus dengan proses yang melibatkan ketaatan mereka. Hari ini mungkin Anda termasuk saya adalah orang yang mendengarkan Injil keselamatan sampai hari ini. Dan mereka adalah gambaran salah satunya. Ada John Wesley, Charles Wesley, abad ke-18. Tokoh yang mengubah wajah kekristenan Inggris di Amerika. Ada Susanna Wesley yang melahirkan 19 anak. Hidup dalam kemiskinan, bukan pengkhotbah, tapi tetap mengajarkan anak-anaknya tentang Allah setiap hari di sudut rumahnya yang kecil. Artinya apa? Anda tidak tahu siapa yang sedang menyeberang di belakang ketaatan Anda. Ketika Anda di rumah taat, kalaupun Anda ketaatan seorang ibu, Anda punya ketaatan yang tidak terkenal, tapi ketaatan itu menjadi jalan keselamatan bagi jutaan orang. Contohnya Susanna Wesley, anak-anaknya menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketaatan sunyi di meja makan dimulai dari Susanna Wesley, seorang ibu biasa. Ini gambaran. Dan bagaimana Sungai Yordan ini menjadi sebuah cetak biru pesan Allah dalam hidup kita lewat firman Tuhan ini. Tindakan adalah langkah awal melakukan menembus tiap logika manusia. Tetapi juga ada ketahanan, sustain, bertahan di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, menerima ketidaknyamanan sebagai alat pembentukan karakter oleh Yang Maha Kuasa. Dan dampaknya ada banyak orang yang mendengar dan diselamatkan oleh karena ketaatan itu menghasilkan hal yang berdampak. Mujizat Yordan pada akhirnya bukanlah tentang Allah yang mengubah sifat air. Ini tentang Allah yang mengubah sifat manusia. Kalau dari hulu ke hilir dia akan turun dan berjalan ke bawah. Tapi Allah bisa menghentikan yang hulu ke hilir, berhenti di tengah, dan membuat arus selanjutnya kering. Dia mampu mengubah apapun. Ini tentang Allah akan mengubah manusia, bangsa Israel, orang-orang pilihannya, termasuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita berdiri di tepi Yordan tanpa kaki, artinya apa? Ini contoh dari sebuah kisah Nick Vujicic. Dilahirkan tahun 1982 tanpa tangan dan kaki. Di usia 8 tahun dia coba bunuh diri. Semua hidup serasa sepertinya tidak berguna. Hidup sepertinya berhenti saat itu. Tidak mampu untuk mengurus apapun karena dia tidak punya apapun. Kedua kaki dan tangan dia tidak punya. Secara harfiah ia tidak punya apapun untuk menyentuh air. Tetapi ketika dia membaca Yohanes pasal 9 ayat ketiga yang berkata kelemahannya ada supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Nick Vujicic diubahkan Tuhan. Nick Vujicic menerima yang namanya panggilan Allah, menerima merespon yang namanya Allah yang berdaulat dalam hidupnya, dan dia mempercayakan kepada Allah hidupnya, sehingga akhirnya hari ini
impact-nya. Dia sudah berbicara lebih dari 600 juta orang di 70 negara melalui Life Without Slims. Dan dia berkata, saya berhenti meminta Allah untuk mengubah situasi saya, tapi saya mulai meminta Allah untuk mengubah saya di dalam situasi ini. Dimulai dari hidup kita sendiri. Katakan kepada Allah, Tuhan, ubah hidup saya dalam situasi yang kurang nyaman ini. Buat hidup saya tetap menaruh percaya kepadamu. Buat hidup saya untuk tetap taat kepadamu. Dan ketaatan berdampak di dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita saja sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita. Sekarang kita mulai diagnosi. Apa Yordan Anda hari ini? Apa pernikahan yang terasa buntu dan dingin? Bisnis atau karir yang berada di ujung kebangkrutan? Atau panggilan pelayanan yang terasa terlalu besar untuk kapasitas Anda? Gak mungkin sepertinya, kayaknya gak bisa, sulit sepertinya. Atau permintaan maaf yang harus diucapkan tapi terus ditunda? Apakah Yordan Anda hari ini? Apakah Anda harus hanya menghabiskan energi menunggu air surut? Atau apakah Anda sudah siap membasahi kaki Anda, melangkah dan melihat mujizat Allah setelahnya? Karena Allah tidak meminta Anda melihat dasar sungai sebelum Anda melangkah. Sementara para imam membawa tabut perjanjian Tuhan berdiri dengan teguh di tanah yang kering di tengah-tengah Yordan, maka seluruh Israel berjalan menyeberangi tanah yang kering itu. Berjalanlah masuk ke air, dasar sungai itu kering. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya Tuhan terus menuntun hidup kita, kiranya Tuhan terus memberikan kita keberanian, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melangkah dan selalu percaya kepadanya. Karena tidak ada satu hal lain pun yang dapat kita percayai lagi, dan itu hanya kepada Allah. Mari kita mau belajar percaya kepada Allah. Dan disitulah menjadi satu-satunya sumber jawaban yang tepat. Menjadi satu-satunya sumber pengharapan yang kekal dan sejati. Hanya kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami semua yang hari ini boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau akan terus menolong kami, menilik hati kami, memeriksa hati kami. Kalau hati kami ini masih banyak ego, memiliki egois, bicara diri sendiri terus, ampuni, tolong kami. Kalau kami dalam posisi kesulitan, kami dalam posisi kebingungan, kami dalam posisi ketakutan karena ada Yordan, ada sungai yang lebar 1,5 kilo, yang arusnya kuat dan dalam. Kami harus seberangi, Tuhan tolong kami. Tuhan, dalam langkah kaki kami percaya Engkau ada menyertai kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau istirahat. Berkat Tuhan turun buat keluarga kami, buat setiap orang yang kami kasihi. Dan dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang dan di lain kesempatan. Dan kita percaya ada topik-topik lain yang saya bisa bawakan. Dan tidak lain, topik setelah ini adalah
bicara tentang ketika api membakar dan dunia serasa runtuh. Mari kita mau belajar di next session dari pesan dari Ziklag dari kitab 1 Samuel pasal yang ke 30. Dan kita mau sama-sama belajar bagaimana Raja Daud sebelum ditabiskan menjadi raja, hidupnya dalam keadaan tidak nyaman, dikejar, terus menjadi buronan daripada Saul. Nanti kita belajar sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Bye-bye.